Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Setelah berlatih selama 2 bulan di pedalaman hutan dan berhasil berada di tingkat Doling, Xiaoyan pun segera terbang kembali ke pavilion. Ia pun turun sebelum masuk kawasan akademi agar tak ada yang mengetahui dirinya memiliki sayap Doki. Setelah berjalan agak lama, ia terkejut karena di depan gerbang fraksinya tak ada yang berjaga. Menyadari ada yang gak beres, ia pun segera berlari masuk dan langkahnya terhenti ketika bertemu dengan Atai. Xiaoyan menanyakan mengapa tidak ada penjagaan di depan dan Atai seketika terlihat kesal. Ia bercerita ketika senior Hujia memimpin siswa berlatih di menara pelatihan, dirinya diganggu sekelompok orang dari fraksi putih. Ia pun berdebat hebat hingga akhirnya bertarung di menara pelatihan. Tanpa diduga ada 2 orang Doling dalam kelompok fraksi putih dan Hujia dihajar habis-habisan. Para siswa pun membawa Hujia yang terluka dan Wu Hao yang mengetahui hal tersebut segera melayangkan surat tantangan kepada pemimpin fraksi putih. Sekarang semua siswa sedang berada di arena pertarungan untuk mendukung para senior melawan Bai Cheng. Xiaoyan seketika kesal kemudian segera mengajak Atai menuju arena pertarungan. Di sisi lain, Wu Hao berhasil dikalahkan oleh Bai Cheng dan Sun Er pun turun ke arena untuk berhadapan dengan Bai Cheng. Setelah beberapa kali benturan, Sun Er pun tak berdaya karena memang kelas mereka berbeda jauh. Di sisi lain arena ada Lin Xiuya, Yan Hao, dan Han Yue yang hadir setelah mendengar fraksi Gerbang Pan akan berhadapan dengan fraksi putih. Mereka berniat menyaksikan pertarungan Xiaoyan, namun ternyata Xiaoyan belum kembali dari pertemuan terakhir mereka di hutan. Kembali ke Sun Er yang masih terus berusaha untuk menyerang Bai Cheng hingga akhirnya sosok bayangan hitam berada di antara keduanya. Dengan sentuhan lembut, bayangan hitam merangkul Sun Er sementara telapak lainnya menghempaskan Bai Cheng hingga mundur beberapa langkah. Semua anggota Gerbang Pan pun terkejut sekali lagi melihat Xiaoyan yang datang tepat pada waktunya. Xiaoyan pun meminta Sun Er memulihkan diri dan biarkan ia menghadapi Bai Cheng. Seketika Bai Cheng meledik Xiaoyan yang akhirnya berani keluar setelah bersembunyi. Xiaoyan membalas dengan berkata apakah Bai Cheng masih memiliki wajah dengan melawan seorang wanita. Sontak hal itu membuat tawa penonton bergema dan membuat Bai Cheng memerah. Tak lama, Bai Cheng pun mengeluarkan doki berwarna kuning melapisi tubuhnya. Xiaoyan merasa doki tersebut hampir sama dengan Bai Shan dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah itu, Xiaoyan pun mengeluarkan doki hijau yang kuat dari tubuhnya dan membuat semua orang tercengang. "Doling?" ucap Lin Xiuya keheranan. Di pertemuan terakhir, Lin Xiuya merasa bahwa Xiaoyan berada di bintang 8 Dadoshi. Ia tak menyangka selama 2 bulan Xiaoyan telah naik begitu cepat. Di sisi lain, Hujia dan Wu Hao hanya melongok sementara Sun Er tersenyum kagum kepada Xiaoyan. Bai Cheng mengerutkan alis setelah menyadari peningkatan pesat Xiaoyan yang tidak masuk akal. Ia pun agak sedikit jiper dan mulai berhati-hati dengan Xiaoyan. Tak lama Xiaoyan menarik nafas dalam dan menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi yang membuat kekuatannya melonjak. Bai Cheng tidak terkejut karena telah mengetahui hal tersebut dari Fu Ao. Akhirnya mereka pun sama-sama menyerang hingga beberapa kali benturan dahsyat tercipta. Setelah kalah sebelum terluka parah, Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya titik di mana ia berdiri menjadi bayangan dan segera muncul di samping Bai Cheng. Tinju dengan nyala kiri Bai Cheng mengeluarkan pil dan dengan cepat memakannya. Seketika aura merah gelap keluar dan membuat doki Bai Cheng berubah warna akibat menahan serangan tombak saat kekuatan Bai Cheng meningkat pesat. Di sisi penonton, mereka yang bermata jeli segera meneriaki Bai Cheng yang menggunakan pil obat diri dan menanyakan keadaannya. Xiaoyan pun tersenyum dan tak lama sosok dengan aura kuat turun ke arena menimbulkan retak ketika kakinya bersentuhan dengan arena. Sosok tinggi besar muncul dan ternyata itu adalah Liu Qing peringkat ketiga dari Strong Ranking. Ia langsung menuju Xiaoyan dan tanpa basa-basi mengutarakan permasalahan Xiaoyan dengan Liu Fei. Xiaoyan hanya terdiam dengan sisa doki yang ia siapkan untuk berjaga jika pertempuran terjadi. Tak lama, sosok Liu Fei pun muncul di samping Liu Qing yang sedang memperhatikan Xiaoyan. Sun Er berkata bahwa Xiaoyan tidak salah dalam hal tersebut. Seharusnya Liu Qing bertindak adil sebagai orang yang dibilang kuat.
Perkataan itu pun menggetarkan hati Liu Qing karena selama ini tak ada orang yang berani berkata kasar kepadanya. Tak lama muncul juga Lin Xiuya, Yan Hao, dan Han Yue di hadapan mereka. Lin Xiuya tertawa dan mengarahkan jempol ke atas kepada Xiaoyan sambil membelakangi Liu Qing. Ia lanjut menyatakan kekagumannya kepada Xiaoyan karena telah naik tingkat dengan sangat cepat dan mengalahkan Bai Cheng. Ia lanjut berkata dengan lantang bahwa sejak terakhir kali Xiaoyan menyelamatkannya di hutan, perkembangan Xiaoyan sangat pesat hingga ke tingkat Doling. Perkataan itu jelas terdengar Liu Qing yang seketika bertanya-tanya apa yang terjadi dan ada hubungan apa antara mereka. Liu Qing jelas agak jiper karena Lin Xiuya yang berada di tingkat 2 dan Yan Hao di tingkat 4 strong ranking. Jadi takkan mungkin baginya untuk berhadapan dengan Xiaoyan jika mereka berdua memiliki kedekatan dengan Xiaoyan. Kemudian Lin Xiuya menanyakan apakah Liu Qing akan memanfaatkan keadaan Xiaoyan saat ini untuk menantangnya. Liu Qing dengan dingin berkata bahwa memang itu yang ia ingin lakukan untuk saat ini. Lin Xiuya lanjut meledek, bukankah aneh peringkat 3 dari strong ranking sepertinya takut menghadapi Xiaoyan dalam kondisi terbaiknya hingga perlu bertindak saat Xiaoyan lemah. Liu Qing hanya terdiam tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Lin Xiuya lanjut berkata akan lebih baik menunggu Xiaoyan pulih dan bertanding di turnamen Grand Academy. Liu Qing pun melirik ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan segera bersiap dan berhadapan dengannya. Xiaoyan pun dengan lembut membalas pada saatnya tiba Liu Qing akan mendapat apa yang ia inginkan. Singkat cerita, Xiaoyan pun sudah berada di pavilion dan beristri jahat dari kelelahan pasca pertarungan. 2 hari berlalu dan ia mendapat kabar bahwa Gerbang Tan mendapatkan banyak surat tantangan yang ditujukan untuk Xiaoyan. Hal itu dikarenakan Xiaoyan sekarang sudah berada di 34 strong ranking hingga banyak yang ingin memperebutkan posisinya. Xiaoyan terlalu malas menghadapi tantangan tersebut, terlebih peraturan akademi memperbolehkan seseorang menolak tantangan jika kondisinya tidak meyakinkan. Tak lama Lin Yan nongol dan mengungkapkan kekagumannya atas Xiaoyan yang telah berada di tingkat Doling dan mengalahkan Bai Cheng. Xiaoyan segera menanyakan keadaan Lin Yan setelah lama tak bertemu. Lin Yan berkata berkat obat dari Xiaoyan, akhirnya racun api benar-benar telah hilang dari tubuhnya. Lin Yan juga mendengar kabar bahwa Xiaoyan bertemu dengan Liu Qing setelah pertempuran dengan Bai Cheng. Kemudian Xiaoyan menanyakan kapankah kompetisi Grand Academy akan diadakan. Lin Yan menghitung sejenak lalu berkata seharusnya Grand Academy Competition akan dilaksanakan sekitar 1 bulan lagi. Kemudian Xiaoyan menanyakan siapa saja 10 orang yang berada di strong ranking. Lin Yan menyebut Lin Xiuya, Liu Qing, dan Yan Hao berada di posisi 2, 3, dan 4. Posisi 5 sampai dengan 8 berisi orang-orang yang cukup terkenal di akademi, sementara Lin Yan sendiri bolak-balik antara 9 dan 10. Xiaoyan pemasaran mengapa Lin Yan tidak menyebutkan orang yang berada di posisi pertama dan segera menanyakannya. Seketika raut wajah Lin Yan menjadi pucat dan keringat dingin menetes di keningnya lalu terdiam. Xiaoyan menyadari Lin Yan adalah orang barbar dan baru kali ini melihat ekspresinya begitu ketakutan. Sepertinya orang di peringkat pertama ini jauh lebih kuat hingga Lin Yan tak berdaya dengan hanya menyebut namanya. Setelah terdiam, akhirnya ia buka suara dan menyarankan Xiaoyan jika bertemu dengannya di arena, lebih baik mengaku kalah jika memungkinkan dan jangan membuatnya marah. Hal itu dikarenakan bagi Lin Xiuya saja berhadapan dengan peringkat 1 merupakan hal yang mustahil untuk bisa menang. Dengan ekspresi Lin Yan yang pucat, Xiaoyan pun tidak memaksakan dan mengalihkan topik pembicaraan. Setelah lama berbincang, akhirnya Lin Yan pun pergi meninggalkan Xiaoyan dan Sun Er. Setelah itu Xiaoyan berpamitan untuk pergi menemui tetua Hao karena ada bahan obat yang ia butuhkan. Sun Er menanyakan bahan obat apa yang Xiaoyan butuhkan karena selama beberapa hari belakangan anggota Gerbang Tan masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan obat. Xiaoyan sedikit ragu mengingat bahan obat yang ia butuhkan sangat langka. Namun karena menghargai niat baik Sun Er, ia pun memberitahu bahwa obat tersebut adalah Asparagus Ice Fire Fruit. Sun Er segera mencari nama tersebut di dalam daftar dan hasilnya nihil. Xiaoyan tidak terkejut karena memang bahan obat tersebut akan sangat sulit untuk ditemukan, lalu ia pun pergi. Di tempat sepi di sebelah pavilion, Xiaoyan mengeluarkan sayap ungu dan terbang.
Hal itu dikarenakan ia tak ingin bertemu dengan orang yang kemungkinan akan menantangnya untuk bertarung. Tak lama ia pun turun dan sedikit berjalan, kemudian akhirnya sampai di aula obat dan masuk. Xiaoyan kemudian diantar seorang instruktur untuk segera menemui Tetua Hao. Setelah sampai, Xiaoyan pun memberi hormat dan Tetua Hao terlihat terkejut karena kekuatan Xiaoyan yang sudah meningkat. Xiaoyan segera mengutarakan niatnya untuk melihat apakah Tetua Hao memiliki obat langka yang ia butuhkan. Tetua Hao merenung sejenak lalu berkata silahkan ambil satu bahan obat yang Xiaoyan inginkan. Namun Xiaoyan harus memurnikan Dragon Strength Pill sebagai pertukaran untuk Tetua Hao. Xiaoyan pun menyetujuinya, kemudian ia diantar ke satu ruangan yang luas. Setelah sampai, Xiaoyan terkejut melihat banyaknya bahan obat langka di sana. Tetua pun meninggalkan Xiaoyan dan akan menunggu di depan jika Xiaoyan sudah selesai. Xiaoyan pun segera mencari dari sudut ke sudut dan setelah lama ia melihat asparagus Ice Fire Fruit di depan matanya. Ia tak menyangka akhirnya ia menemukan bahan obat untuk pil pencair roh dan hendak mengambilnya. Tiba-tiba seonggok tangan dengan cepat mendahului Xiaoyan dan merebut asparagus Ice Fire Fruit di depan matanya. Xiaoyan segera menoleh dan melihat seorang gadis kecil belasan tahun di hadapannya. Ia berpikir sejak kapan si gadis berada di sana dan mengapa ia tak merasakan keberadaannya. Xiaoyan dibuat kaget ketika melihat si gadis memegang asparagus di tangan kiri dan bahan obat emas di tangan kanannya. Tiba-tiba si gadis menggigit bahan obat emas yang membuat Xiaoyan seketika berteriak melarang si gadis. Hal itu dikarenakan bahan obat yang akan digigit si gadis ini memiliki kekerasan yang sangat kuat. Selain itu, memakan bahan obat mentah akan mengakibatkan kerusakan parah terhadap tubuh. Bukannya berhenti, si gadis malah menggigit dan mengunyah bahan obat emas tersebut. Xiaoyan melotot menyaksikan bahan obat yang begitu keras dapat dengan mudah digigit. Xiaoyan keheranan dan berpikir apakah gadis tersebut bukan manusia. Seketika Xiaoyan kembali tersadar dari kebingungan dan meminta asparagus yang dipegang oleh si gadis. Ia pun menolak dan berkata bahwa ia harus memakan bahan obat tersebut untuk segera tumbuh. "Ah, nggak enak," ucap si gadis setelah meludahkan bahan obat emas di mulutnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera memberi kesepakatan untuk memurnikan bahan obat emas tersebut agar rasanya lebih enak. Xiaoyan akan membantu memurnikan dengan imbalan asparagus Ice Fire Fruit. Si gadis termenung sejenak kemudian menyetujuinya dan melemparkan asparagus yang langsung ditangkap Xiaoyan. Ia pun segera memasukkan asparagus karena takut si gadis berubah pikiran. Si gadis mengancam jika hasilnya tidak enak, maka sebagai gantinya ia akan memakan Xiaoyan. Xiaoyan pun semakin bingung dan merasa aneh dicampur dengan rasa takut yang tidak jelas. Mereka pun akhirnya keluar ruangan dan menemui Tetua Hao. Setelah sampai, Tetua Hao kaget melihat si gadis yang kembali berada di aula obat lalu menanyakan apakah Xiaoyan baik-baik saja. Si gadis berkata kepada Tetua Hao untuk tenang karena ia tidak melakukan apapun kepada Xiaoyan. Ia lanjut meminta Xiaoyan untuk segera memurnikan bahan obat emas seperti kesepakatan mereka. Xiaoyan segera mengeluarkan kuali dan bergumam pada si gadis dengan menyebut manusia mengerikan. Tetua Hao menjawab gumaman Xiaoyan, "Siapa bilang dia adalah manusia?" Xiaoyan terkejut, kemudian tetua menjelaskan bahwa si gadis adalah binatang ajaib yang bertransformasi menjadi manusia. Ia tanpa sengaja memakan body transformation grass atau rumput perubahan tubuh. Setelah itu si gadis menghampiri dan berkata untuk segera memulai pemurnian obat dan Xiaoyan pun mengikutinya. Ia mengeluarkan kuali kemudian melemparkan nyala api hijau dan membuat si gadis di samping Xiaoyan seketika ketakutan. Xiaoyan seketika teringat perkataan Yao Lao mengenai jenis binatang ajaib yang takut dengan nyala api surgawi. Xiaoyan segera tertawa kecil dan berkata untuk tak perlu takut lalu memasukkan kembali api ke kuali. Si gadis pun perlahan mulai rileks dan menyaksikan proses pemurnian. Tak lama pemurnian selesai dan Xiaoyan menanyakan sesuatu kepada si gadis mengenai transformasi yang dapat dilakukan ketika binatang ajaib tersebut sudah di tingkat Dohuang. Si gadis berkata bahwa ia tak sekuat itu dan baru menyentuh level Dohuang, kemudian menceritakan kisahnya. Setelah memakan rumput perubahan tubuh, ia pun ditemukan oleh tetua pertama dan membawanya ke akademi. Semenjak saat itu, semua siswa akademi takut padanya dan ia merasa sedikit senang.
Tak lama Xiaoyan memasukkan puluhan pil ke dalam botol giok lalu memberikannya kepada si gadis. Xiaoyan lanjut berkata agar si gadis segera mencoba pil tersebut dan ia pun segera mengunyahnya. Si gadis terkejut karena rasanya yang begitu lezat. Xiaoyan berkata agar si gadis menyimpannya untuk sendiri karena jika orang lain memakannya, maka akan berakibat fatal. Si gadis mengangguk dan merasa gembira kemudian berkata jika Xiaoyan menghadapi masalah maka ia akan membantunya dengan imbalan memurnikan pil untuk ia makan. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian memperkenalkan diri dan memberitahu tempat ia tinggal. Si gadis juga memperkenalkan diri di mana ia sering disebut Brute Force Queen, namun tetua pertama memberinya nama Ziyan. Ia juga menjelaskan murid-murid di sana sangat takut padanya karena ia merupakan orang yang berada di tingkat pertama strong ranking. Xiaoyan pun tercengang ketika menyadari orang yang membuat Linian takut menyebut namanya berada tepat di hadapan Xiaoyan. Setelah itu Ziyan pun pergi dan Xiaoyan mulai memurnikan Dragon Strength Pill untuk tetua Hao. Setelah lama dan gagal satu kali, akhirnya Xiaoyan berhasil memurnikan pil tersebut kemudian memasukkannya ke dalam giok. Ia lanjut segera menyerahkan pil tersebut kepada tetua Hao yang terlihat senang. Saat ini Xiaoyan masih membutuhkan satu bahan lagi yakni inti monster air tingkat 6 dan berniat menanyakannya. Ia berkata kepada tetua bahwa ia membutuhkan satu bahan lagi yang mungkin akan sangat sulit. Tetua berkata jika memang ada silahkan ambil dengan imbalan sekali lagi pemurnian. Xiaoyan hanya tertegun kemudian menyebutkan bahwa ia membutuhkan inti monster air tingkat 6. Tetua melotot menyadari keinginan Xiaoyan yang tak masuk akal karena monster yang setingkat Do Huang mustahil dikalahkan oleh tetua Hao. Jadi dengan begitu ia dengan jelas tidak memiliki benda tersebut. Xiaoyan pun merasa sedikit sedih karena memang akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Tak lama tetua Hao berkata bahwa ada seorang tetua yang memiliki inti monster yang Xiaoyan mau. Xiaoyan sekali lagi memiliki harapan dan segera menanyakannya. Tetua Hao menjelaskan orang itu adalah tetua Liu Ying yang merupakan penjaga menara pelatihan tingkat 5. Mereka pun segera menuju ke tempat tetua Liu sambil berbincang-bincang. Tetua Hao menjelaskan bahwa tetua Liu memiliki temperamen yang tinggi dan tak suka basa-basi. Tetua Hao menyarankan agar Xiaoyan menyiapkan barang berharga sebagai pertukaran dengan tetua Liu. Hal itu dikarenakan tetua Liu menganggap barang tersebut sangat berharga setelah mempertaruhkan hidupnya. Kemudian Xiaoyan bertanya jenis ki apakah yang digunakan tetua Liu dan tetua Hao menjelaskan tetua Liu menggunakan ki berjenis api. Berbekal informasi ini, Xiaoyan pun menyiapkan beberapa strategi dan tak lama mereka pun sampai. Setelah masuk, tetua Liu menanyakan apakah perihal kedatangan tetua Hao yang membawa murid untuk Liu. Ia pun terdiam menyadari kebenaran yang disebutkan Xiaoyan. Tak lama, ia pun meminta Xiaoyan untuk memurnikan Dowling Pill sebagai bahan pertukaran. Tetua Hao terkejut karena itu adalah pil tingkat 6 dan mustahil bagi Xiaoyan memurnikan yang panas dan dahsyat. Tetua Liu merasa sedikit tertarik, namun masih merasa rugi jika hanya ditukar dengan satu bibit api dan meminta Xiaoyan untuk menambahkannya. Xiaoyan memang masih memiliki 9 bibit api tersisa, namun ia berkata bahwa ia hanya memiliki satu bibit api lotus hijau karena keberuntungan. Melihat gelagat gelisah dari tetua Liu, Xiaoyan pun sedikit memainkan drama dengan mengakhiri pertukaran dan mengajak tetua Hao untuk segera pergi. Ia pun memberi hormat dan berpamitan kepada tetua Liu. Tetua Hao berkata mungkin tetua pertama akan memiliki solusi untuk Xiaoyan dan mengajaknya ke sana. Tiba-tiba tetua Liu yang tak tahan segera menghentikan Xiaoyan dan menyetujuinya namun dengan satu tambahan. Ia meminta Xiaoyan untuk memurnikan Dragon Strength Pill sebagai tambahan dan Xiaoyan pun menyetujuinya dengan syarat bahan disediakan tetua Liu. Tetua Liu sedikit kesal dan menyebut Xiaoyan murid pelit namun menyetujui kesepakatannya. Ia pun segera memberi inti monster air tingkat 6 berbentuk kristal biru. Begitu pula dengan Xiaoyan yang memberikan bibit teratai api dan berkata pemurnian akan dilakukan setelah tetua Liu mengirim bahan ke gerbang Pan. Mereka pun sepakat, kemudian Xiaoyan dan tetua Hao pergi.